Oi oi oi, gimana nih kabar kalian semua? Semoga aja kalian berada dalam kondisi yang sehat dan selalu diberi rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan sebuah alur cerita dari film Shoot Gold to the Future. Langsung aja yuk kita ke openingnya. Setelah penantian yang sangat panjang, Suji pun dipertemukan kembali dengan teman lamanya dulu. Dia bernama Kokubo. Kokubo sekarang bergabung dengan tim sepak bola dari SMA Nomada. Kokubo menjelaskan ke teman-temannya kalau Suji adalah teman lamanya dulu. Mereka bermain sepak bola di tim yang sama sampai kelas 8. Para pemain Kagegawa langsung terkejut kalau ternyata dia adalah Kokubo Kohei. Kokubo adalah pemain yang diundang untuk menjadi peserta pelatihan oleh klub Inggris. Ia juga dikenal sebagai pemain Jepang yang jenius. Kokubo juga memberitahukan ke semua orang kalau Suji juga jenius, terutama dalam hal mencetak gol. Setelah pembicaraan yang cukup panjang, akhirnya semua sepakat kalau mereka akan bertanding. Shuto, ちゃんとサッカー続けてたんだね。掛川高校をシュートが立て直すつもりで、もともとは強豪校だもんね、掛川って。地区決勝のライバルですよね、シュート。俺サッカーはもう。そうですか。が絶賛する選手がいるとは。これは神谷さんがコーチに就任した上にだといいのですが、すごい。今日はいい試合ができそうですね。それでは始めましょうか。シュート。国母、拍手は試合が終わってからだ。Terlihat kedua tim sedang mempersiapkan diri masing-masing untuk menjalani pertandingannya. Di kubu Kagegawa sedang ada perdebatan dikarenakan Suji tidak mau ikut bermain. Para pemain lain bertanya-tanya mengenai posisi yang cocok untuk Suji. Pak Kamiya juga tidak menganggap kalau Suji adalah pemain yang penting. Dia hanya sampah yang benci sepak bola. Tiba-tiba Kazama terkejut melihat Kokubo yang menjadi pemain cadangan. Mungkin saja Kokubo sedang menyimpan tenaganya. Para pemain Kagegawa mengandalkan Suji untuk mencetak gol seperti tendangan penaltinya tadi. Terlihat Kokubo melambaikan tangan ke Suji dan berkata meskipun dirinya di tim yang berbeda, namun Suji tak usah menahan dirinya. Hal tersebut pun membuat Suji kesal dan memutuskan dirinya untuk ikut bermain. お前のせいでサッカーを。頼むよ辻。さっきの PK みたいにビシビシシュート決めてくれりゃいいんだよ。嫌なことは断ち切れ。それ以上前に進めねえぞ。 PK みたいに。あいつがいなけりゃただのクズ。クズ断ち切らなければ。俺この試合だけです。よっしゃー。 Akhirnya pertandingan pun dimulai. Kick off dilakukan oleh SMA Nomada. Perebutan bola pun langsung terjadi di tengah lapangan. Satu sama lain tak ada yang mengalah untuk menguasai bolanya. Serangan dilakukan oleh Kagegawa. Suji yang berada di depan langsung bersiap-siap untuk melakukan tembakan. Namun bayangan masa lalunya muncul kembali. Konsentrasi Suji pun menjadi terganggu. Bola yang terlepas langsung dieksekusi oleh Kazama. Namun sayang sekali tendangan Kazama dapat ditangkap oleh kiper Nomada. Kokubo yang berada di bangku cadangan langsung mengomentari tendangan Kazama yang biasa saja. Dia berharap yang menendang tadi adalah Suji. Pasti bolanya masuk. Pelatih Nomada pun kesal karena Kokubo malah mendukung tim lawan. Padahal Kokubo adalah anggota dari SMA Nomada. Pertandingan masih berlanjut. Bola dikuasai kembali oleh Kagegawa. Ujung tombak penyerangan kali ini adalah Suji. Walaupun Kagegawa menguasai permainan, namun tak ada satupun tendangan dari Suji yang masuk ke dalam gawang. あれが天才のシュートなのかい。なんだよ今のシュートは。見てたってさ、結局シュート決まんないじゃん。ああ、前は入ってたんだけどな。あいつがいなけりゃただのクズ。あいつがいなけりゃ。あ、ちょっとタイミングが合わなかっただけですよ。次は決めます。ああ、また取られた。シュート。この調子でいこう。Melihat ada sebuah kejanggalan, Kurokawa pun angkat bicara mengenai permainan dari SMA Nomada.
Meskipun mereka terlihat saling melawan, namun tak ada satupun tendangan dari Suji yang masuk ke dalam gawang. Ternyata itu bukan salah Suji, melainkan itu adalah strategi SMA Nomada yang membuat Kagegawa terus menyerang dengan cara yang sama. Dengan kata lain, Kagegawa telah terpancing ke rute yang sama. Dengan memanipulasi permainan, para pemain Nomada pun menjadi tak berkeringat sama sekali. Karena telah melihat permainan dari SMA Kagegawa, pelatih Nomada pun langsung memberikan kode kepada para pemainnya untuk segera menyerang. ラインが速い。教えてやるよ。今までと動きが全然違う。 Dalam sekejap saja, SMA Nomada pun telah mencetak 6 gol. Itu juga masih ada Kokubo yang belum dimainkan. Pada saat istirahat, Kazama berusaha menyemangati para pemain lain agar bermain dengan serius. Apalagi mereka juga main di hadapan Pak Kamiya. Pak Kamiya adalah anggota klub sepak bola yang memimpin tim bersama Kubo. Kubo adalah kapten klub sepak bola pertama. Tidak hanya Pak Kamiya, di sana juga ada para pemain hebat lainnya. Kazama sangat mengagumi mereka semua, terutama Kubo. Kubo menjadi legenda karena melewati 11 pemain berturut-turut. Oleh karena itu, Kazama berkata supaya mereka jangan bermain buruk di hadapan Pak Kamiya. Pak Kamiya pun menjelaskan mengapa mereka tidak bisa menang. Itu semua sudah berlalu karena masa lalu adalah di belakang. Mereka harus menembak ke gawang lawan untuk menang, dan itu hanya ada di depan mereka. Jika ingin menang, mereka harus maju. Mereka semua akhirnya mengerti. Sebelum babak kedua dimulai, Pak Kamiya sempat menjelaskan sesuatu kepada Suji, yang intinya jangan cuma menatap bola ataupun melihat kaki masing-masing. Suji harus melihat lapangan secara keseluruhan. Babak kedua akan segera dimulai. Karena terlalu fokus pada ucapan Pak Kamiya tadi, Suji pun sampai salah posisi berdiri. Kokubo yang berada di bangku cadangan langsung meledak Suji dan memberikan semangat kepadanya. Pertandingan dimulai kembali. Kick off dilakukan oleh Kagegawa. Sesuai perintah dari Pak Kamiya, Suji pun langsung mengamati seluruh lapangan. Pandangan tersebut sama persis dengan game Battleground yang dimainkan oleh Suji kemarin. Dengan komando dari Suji, Kagegawa pun mulai menyerang pertahanan dari SMA Nomada. もう一匹。風間、黒カードワンツー。ゴー、行け。惜しい。もうちょっとだったのに。 Melihat permainan Kagegawa tersebut, pelatih SMA Nomada pun memuji insting tajam sang jenius Suji. Ucapan Kokubo memang benar. Kalau ada Suji, pasti pertandingan akan lebih seru. Perasaan Suji terlihat sudah mulai membaik. Dengan arahan Suji, Kagegawa berhasil menekan pertahanan Nomada. お前の言う通りでぐいぐい押し込んでくるな。黒川ワンツー。受け取ったら上がれ。辻。あ、そこだ。打つしかない。惜しい。 Tendangan hebat Suji masih belum bisa menjebol gawang Nomada. Semua orang greget melihatnya, termasuk si Kokubo ini. Padahal hanya meleset beberapa milimeter saja dari gawang. Kokubo dan pelatih mengakui tendangan hebat Suji, bahkan dia hampir saja mencetak gol. Mode serius pun dimulai. Pelatih Nomada akan menghancurkan Kagegawa secepatnya dan selamanya. Pelatih Nomada memberikan sebuah kode untuk pergantian pemain. Yang akan bermain adalah Kokubo. Semua orang pun terkejut melihatnya. Mereka semua tak percaya akan berhadapan melawan pemain jenius dari Jepang. Dilihat dari auranya memang sangat berbeda dengan para pemain lain. Apalagi Kokubo juga mengenakan nomor punggung 10. Sesuai yang kita tahu, nomor punggung 10 adalah letaknya kekuatan dan kehebatan. Ketika Kokubo menginjakkan kakinya di lapangan, perasaan Suji pun langsung berubah. Apalagi Kokubo juga menghampiri Suji dan memeluk dirinya. Kokubo sangat senang sekali bisa bermain bola lagi bersama Suji, meskipun mereka lawan bukan kawan. Setelah berpelukan dengan Kokubo, Suji langsung lemas dan keringat dingin. Pertandingan dimulai kembali. Dengan cepatnya, Kokubo berhasil merebut bolanya dan langsung berlari menghampiri Suji. Kokubo berniat ingin mendapatkan waktu bermain dengan Suji, namun ada Kazama yang mengganggunya.
Alhasil Kokubo pun marah dan langsung menunjukkan kehebatannya. Tendangan jarak jauh Kokubo berhasil menjebol gawang Kagegawa. Semua orang pun terkejut. Bahkan Tsuji sampai diam tanpa berkata-kata melihat ada sahabatnya dulu. Permainan serius pun dimulai. Kokubo masih terus-terusan menghampiri Tsuji karena masih ingin bermain bersamanya. シュート辻君、国母君が入ってから急に声が出なくなりましたね。僕たちのサッカー見せてやろうよ。誰にだこらシュート黒子シュー、僕たち一緒に走ってるね。ひどいな、僕を置いてくなんて。あ、どうして？僕と勝負しようよ。来るな。シュートどうしちゃったの？ Karena Tsuji merasa tertekan, akhirnya ia pun mengungkapkan perasaannya kepada Kokubo. Di sini ada dua perasaan yang saling bertentangan. Kokubo sangat senang sekali bisa bertemu dengan Tsuji kembali. Oleh karena itu, Kokubo ingin bermain sepak bola bersamanya. Namun tidak dengan Tsuji. Ia tidak ingin bertemu dengan Kokubo lagi. Hanya Kokubo lah yang tidak ingin Tsuji temui. Mendengar hal tersebut pun Kokubo langsung sedih. Padahal dia ingin menepati janjinya waktu itu. Ia selalu ingin bermain bersama-sama dengan Tsuji. Kokubo juga mengajak Tsuji supaya seperti dahulu kala. Namun Tsuji tetap saja berpegang teguh pada perasaannya. Ia pun terbayang akan masa lalunya ketika bersama Kokubo dan tanpa Kokubo. 要、俺がチームを支えている。俺がいれば勝てると、そう思い込んでいた。え、イギリス？父さんの仕事で今週いっぱい。マジか。じゃあサッカーは？ごめん。シュートのところに必ず帰ってくるから。そしたらまた一緒に走ってね。ケレトってさ、結局シュート決まんないじゃん。なのに自分が一番って顔してよ。態度だけはでかいんだよな。公平のいた頃のサッカーといなくなったサッカーが俺を変えた。辻さん、クラブやめるってよ。俺は陰口を叩かれたことで人の目が気になり、愛想笑いを覚えて人と関わるのを避けるようになった。けど俺が立ち止まっている間にあいつは走り続けて、あいつの背中に追いつけない。 Walaupun Tsuji sudah pasrah dengan keadaan, namun Kokubo terus mendorong Tsuji supaya bisa bermain bersama-samanya lagi. Kokubo juga menyuruh Tsuji untuk berlari bersamanya. Namun Tsuji diam saja. Ia malah merasa jengkel dengan Kokubo. Dengan perasaan sedih, Kokubo pun berlari maju seorang diri berharap Tsuji datang untuk mengejarnya. Tidak disangka semua pemain Kagegawa telah dilewati oleh Kokubo. Semua orang pun terkejut. Karena sudah terlanjur kecewa berat, Kokubo pun marah dan benci dengan Tsuji. Ia melampiaskan kekecewaannya lewat gol terakhirnya. Pertandingan pun selesai. Kokubo sangat kesal dan juga sedih. Bagi Kokubo ini adalah hal yang tidak luar biasa. Ia sangat kecewa dengan semua ini. Mulai sekarang Tsuji bisa bermain sendiri tanpa Kokubo. Kokubo tidak mau lagi melihat Tsuji yang sekarang. Hasil latih tanding ini juga mengecewakan. Bahkan bisa disebut bukan latihan. Intinya di sini Kokubo sangat kecewa. Ia langsung bergegas pergi meninggalkan tempat ini. Pelatih dari kedua tim saling berterima kasih satu sama lain. Setelah itu SMA Nomada pun pamit pergi. Para pemain Kagegawa memuji sejenis Kokubo karena telah melewati 11 pemain seorang diri. Kazama berteriak kesal dan juga sedih karena melihat teman-temannya yang tertawa terus. Padahal dengan adanya Pak Kamiya, mereka mempunyai kesempatan untuk membuat Kagegawa lebih kuat. Pak Kamiya berkata kalau latihan besok akan dimulai pukul 5:30 pagi. Para pemain Kagegawa pun terkejut, terutama si Kazama ini. Itu berarti Pak Kamiya akan melatih mereka semua. Pak Kamiya juga menjelaskan mereka tidak diharuskan untuk berpartisipasi dalam latihannya. Pak Kamiya tidak butuh orang-orang sampah. Bagi mereka yang suka sepak bola, silakan datang saja. Pak Kamiya hanya butuh orang-orang yang ingin melangkah maju saja. Itulah pesan dari Pak Kamiya.